Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Megawati. Saya adalah salah satu dosen dari program studi kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Melaka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi kimia, yaitu mata kuliah Kimia Bahan Alam. Mata kuliah Kimia Bahan Alam ini adalah mata kuliah wajib prodi yang dibebankan kepada mahasiswa pada semester 6 dengan kode mata kuliah MK Kim 6.43 yang berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, mata kuliah ini membahas konsep dasar dari senyawa bahan alam, yaitu jenis-jenis metabolit sekunder, klasifikasi, struktur, sifat kimia, reaksi, cara identifikasi, dan isolasi senyawa metabolit sekunder. Nah, kemampuan akhir yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan struktur, jalur biosintesis, klasifikasi, reaksi kimia, cara identifikasi, dan isolasi senyawa bahan alam, serta mahasiswa juga dibekali keterampilan cara mengidentifikasi senyawa metabolit sekunder atau senyawa bahan alam dari tanaman yang ada di sekitar mahasiswa dan mengkomunikasikannya dalam bentuk poster ataupun presentasi profil senyawa dari tanaman. Nah, sistem pembelajaran yang dilakukan adalah ceramah, diskusi, dan eksperimen dengan proyek dan studi kasus pada beberapa pertemuan yang diberikan kepada mahasiswa. Nah, untuk sistem penilaian mata kuliah Kimia Bahan Alam ini terdiri dari 20% nilai harian dan kehadiran, 20% nilai tugas, 30% nilai ujian tengah semester, dan 30% ujian akhir semester. Demikian profil singkat mata kuliah yang saya ampu. Berikut saya tampilkan video pembelajaran dari salah satu materi yang saya ajarkan, yaitu isolasi senyawa bahan alam. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya, alhamdulillah. Bagaimana adik-adik, sehat? Ya. Nah, dalam pertemuan kali ini itu ya topik utama yang akan saya bahas adalah isolasi bahan alam. Nah, kalau isolasi bahan alam, isolasi senyawa bahan alam itu yang kalian pikirkan pertama itu apa? Tumbuh-tumbuhan, ya senyawa tumbuhan. Ada lagi bisa? Ekstraksi. Proses pemisahan. Oke, stop. Semuanya itu, ya, itu berkaitan tumbuh-tumbuhan, ekstraksi yang pertama. Apa lagi tadi itu? Proses pemisahan. Oke. Pertanyaannya, mengapa isolasi senyawa sangat penting? Apa pentingnya kita belajar isolasi senyawa bahan alam buat kalian? Kasih nyari-nyari. Kita bisa mendapatkan manfaat apa dari senyawa tersebut? Oke, untuk mendapatkan manfaat dari senyawa. Nah, saya kasih contoh. Di sini digambar ada ini vitamin C, ya. Vitamin C itu nama lainnya asam
ascorbat. Asam ascorbat yang dijual di pasaran itu warnanya apa? Yang kalian tahu? Kuning, ya kuning. Sebenarnya aslinya itu putih. Itu asam ascorbat, vitamin C berwarna putih. Ya, coba searching di internet kandungan vitamin C itu di mana paling banyak. Nanti kalian cek. Apa yang diisolasi di bahan alam itu tujuannya pertama bisa untuk di kesehatan medis, ya, kemudian untuk konsumsi, ya, bahan pangan, ya, kemudian apa lagi? Bisa untuk riset, ya, pokoknya banyak lah. Nah, itulah mengapa isolasi senyawa bahan alam itu penting. Jadi isolasi senyawa bahan alam itu, ya, kalau kita mau kembali lagi, jadi kita mengisolasi bahan aktif di makhluk hidup, ya, entah itu tumbuhan, hewan ataupun mikroorganisme. Jadi jangan salah, mikroorganisme juga itu bisa diisolasi senyawa di situ, di dalamnya ada kok riset isolasi seperti apa yang namanya enzimnya, ya, rata-rata, ya. Oke, jadi topik inti dari kuliah kita kali ini itu ada 4: ekstraksi, fraksinasi, pemurnian, identifikasi. Jadi topik inti ini adalah tahapan isolasi senyawa bahan alam. Nah, kita masuk di deskripsi. Jadi isolasi senyawa bahan alam adalah proses pemisahan dan pemurnian senyawa-senyawa kimia yang terkandung di makhluk hidup. Tujuannya untuk apa? Mengambil senyawa aktifnya. Ya, jadi tujuannya kita isolasi itu mengambil senyawa aktifnya, ya. Senyawa aktifnya. Nah, senyawa aktif ini bisa dalam bentuk murni, ya, murni, atau dalam bentuk fraksi-fraksi, atau dalam bentuk ekstrak bisa juga, ya. Nanti di akhir ini saya akan tampilkan contoh kasusnya. Nah, ini tahapannya dari tanaman yang kalian sebutkan tadi itu, di preparasi, ya, dibersihkan apa, dihaluskan jadi serbuk, kemudian diekstraksi, itu larutannya diprosesi, kemudian diisolasi beberapa tahap, jadilah senyawa. Senyawa ini nama senyawanya dari golongan flavonoid. Tentunya dia langsung jadi senyawa flavonoid, dan kita identifikasi strukturnya. Di kimia organik 2 sudah belajar NMR, perkenalan spektroskopi. Nah, sudah itulah. Ada spektroskopi UV, infrared, NMR. Sudah mendengar. Nah, itu. Ini tujuannya yang menentukan itu. Kalian tahu kan senyawa organik itu bagaimana modelnya, ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini beberapa alat yang digunakan untuk isolasi bahan alam, ya. Yang kalian sebutkan tadi itu, ini ya, yang dipakai di lab, ya. Nah, yang dipakai di lab ini namanya apa? Soklet, ya, soklet. Sebelahnya itu lagi apa? Nah, yang di sebelahnya sana itu kromatografi kolom vakum, ya. Jadi sampelnya ini ditaruh di sini, ya. Pelarutnya masuk, dihisap, terpisah-pisah keluar. Jadi ini yang diambil ekstraknya ini. Kalau soklet kan ini di sini kan. Nah, ini apa ini? Perkolasi, perkolator namanya, ya. Jadi nama alatnya perkolator. Jenisnya itu jenis pengukuran itu perkolasi. Jadi si sampelnya dialirkan ke larut. Kalau habis lagi ini tambahkan lagi air, ya. Namanya perkolator ini. Nah, ini alatnya. Sebenarnya alatnya banyak, tapi ini salah satu saja yang pakai, ya. Oke, nah kantong isolasi itu ada 1, 2, 3, 4. Ekstraksi, fraksi, kemudian identifikasi, ya. Nah, tapi identifikasi ini, ya, ada sudah kriminalitik, ada kualitatif, ada kuantitatif. Kalau kualitatif kita menentukan ada atau tidak. Kalau kuanti banyaknya. Nah, tahapan ini bisa masuk di sini, bisa masuk di sini, bisa masuk di sini. Tergantung tujuan risetnya kita mau apa. Kalau kita ingin senyawa murni, berarti sampai di sini. Kalau kita cuma butuh ekstraknya, sampai di sini saja, langsung ini. Ada kok, ya? Oke, kita masuk di ekstraksi. Kalau dari kalian ekstraksi,
Ada yang punya definisi sendiri nggak? Ekstraksi itu apa? Kalau dari sini, ini adalah proses pemisahan suatu zat atau senyawa dari campurannya menggunakan pelarut. Menggunakan pelarut ya, sesuai perbedaan pelarutannya. Ada yang punya definisi lain? Jadi kita memisahkan tapi pakai pelarut. Contohnya yang kayak teh tadi itu, toh serbuk teh itu dicampur air panas, itu namanya ekstraksi sebenarnya. Ya, jadi sari-sarinya ditarik sama air panas keluar tuh. Ya. Tapi proses fisikanya, paham nggak? Kenapa bisa si senyawa itu keluar dari jaringannya si teh itu? Nah, itu nanti kita bahas ya. Oh ini ya. Jadi ini tahapan proses ekstraksi. Jadi ada sampel ini poin 1 ya. Jadi pelarut masuk dalam jaringan sampel. Ya, misalnya dari daun teh tadi itu, larutnya masuk. Setelah masuk, sampel saat terlarut, ya saat larutnya yang dalam sampel itu kemudian larut dalam pelarut. Nah, kemudian saat terlarut dan difusi keluar. Kita kembali lagi di kimia dasar ya, sifat-sifat koligatif ya, ada osmosis, ada difusi. Nah ini karena kenapa bisa saat yang ada dalam selnya itu sampel itu keluar ketika diberi pelarut, itu karena adanya perbedaan konsentrasi ya. Itu kalau di difusi osmosis itu bagaimana? Konsentrasi tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi? Tinggi ke rendah ya. Jadi makanya sisa larutnya keluar. Makanya ketika teh itu kalian campur awalnya jernih, lama-lama jadi coklat. Itu artinya dia sudah difusi, dia sudah keluar senyawanya. Nih. Nah, metode ekstraksi itu ada 2. Ada konvensional, ada modern. Yang saya bahas kali ini itu adalah konvensional. Ada maserasi, perkolasi, reflux, fermentasi, destilasi. Di antara 3 sini sudah ada yang pernah dengar? Pernah. Oke, sudah pernah praktikum? Sudah kan? Nah, kalau maserasi bagaimana? Di sini yang praktikumnya di mana saja? Destilasi ya? Destilasi. Maserasi. Maserasi juga ya. Oke. Belum berkolasi ya. Oke, intinya kalian sudah dapat ini di praktikum. Oke. Kita maju di maserasi. Jadi maserasi itu metode ekstraksi ya yang dilakukan dengan merendam. Cuma rendam toh. Ya. Pernah dengar? Direndam ya. Maserasinya jadi sampelnya direndam sama pelarut ya. Jadi ini. Jadi sampelnya digerus dulu, setelah digerus dimasukkan pelarut ini. Kalau sudah terekstrak disaring ya, kemudian pelarutnya diambil ya, diambil. Jadi kalau sudah diekstrak ya, warnanya akan semakin pekat ya. Jadi ciri senyawa sudah istilahnya berkurang itu kalau semakin diekstrak semakin lama semakin jernih ya. Kalau sudah senyawa mulai habis ya, itu prosesnya ya. Oke, saya lanjut di maserasi. Bagaimana kalau perkolasi? Nah, perkolasi tadi sampelnya kalau maserasi direndam. Kalau perkolasi dia dilewatkan pelarutnya. Tahu nggak? Paham ya? Ini perkolator ya, perkolator. Sampelnya dimasukkan, pelarutnya dimasukkan sini. Ini sudah dibuka. Kalau habis lagi, masukkan lagi pelarut yang segar. Masukkan pelarut yang segar sampai jernih yang jatuh. Paham? Oke. Kita ada perbandingannya. Nah, maserasi dan perkolasi. Catatan, kedua jenis ekstraksi ini itu biasa orang sebut ekstraksi dingin. Kenapa? Karena tidak menggunakan suhu panas, ya. Makanya
jadi disebut ekstraksi dingin. Nah, kemudian jenis senyawa yang akan dihasilkan ya tergantung dari jenis pelarut yang digunakan. Paham nggak maksudnya? Maksudnya, kalau kamu ingin senyawa polar, berarti pakai pelarut polar, ya kan? Kalau pakai non polar, maka senyawa yang dihasilkan non polar. Semi polar juga begitu, ya. Jadi prinsip di kimia organik, light dissolve light. Oke, ya sudah paham. Oke, kemudian catatan kedua, senyawa stabil karena tidak adanya pemanasan. Nah, itulah keuntungan dari ekstraksi dingin ini, stabil karena tidak ada pemanasan. Jadi komponen yang akan kita dapat itu banyak, ya. Ini. Jadi nanti kalau riset mau pilih, misalnya risetnya menuju ke sini, tinggal pilih yang mana, ya. Kemudian kita lanjut yang reflux dan sokretasi. Nah, yang kalian lihat tadi ya, ada reflux, ada sokretasi. Reflux itu adalah metode ekstraksi yang dilakukan dengan memanaskan bahan tumbuhan, ya, pada pelarut pada suhu titiknya dalam sistem tertutup, ya. Kalau sokret itu prinsipnya sama dengan reflux, tapi sokretnya itu ada namanya alat sokret ya, yang bagian tengah itu, ya. Jadi ini reflux, yang sebelah sana sokret. Itu dari perbedaannya apa yang bisa kalian lihat? Jadi sampelnya ini, sampel ditaruh di sini, ini reflux dan pelarut. Kalau sokret, pelarutnya di sini, sampelnya di sini. Jadi ketika dipanaskan, pelarutnya menguap, kemudian kena si sampel. Ketika ini penuh, dia akan ditumpahkan, mengalir ke bawah lagi. Begitu seterusnya bersiklus. Ya, ini namanya sokret. Paham? Nah, ada yang ingin diskusikan terkait materi sebelumnya? Ayo, gak apa-apa, kita sama dulu. Yang modern, nah yang modern itu pakai instrumen modern seperti microwave. Jadi saya tampilkan di sini. Jadi microwave itu kayak oven, tahu nggak oven? Jadi sampel dimasukkan dalam gelas kimia, sampel dalam gelas kimia dimasukkan ke dalam microwave, diberi gelombang elektromagnetik, kemudian situ akan terekstrak, bergetar, terekstrak. Kemudian ada lagi yang ultra yang ini ya, ini super critical fluid extraction, ada liquid, ini banyak ya. Tapi saya fokus di konvensional dulu ya. Nah, kita lanjut di sini ya, ekstraksi konvensional ya, reflux dan sokret. Nah, di sini sudah ada videonya ya. Ini ya, jadi sokret, ini sampel ada di sini, ini sokret ya, sampelnya di sini ya. Dia dibungkus sama kertas saling supaya tidak kotor ya. Sebenarnya ini awalnya jernih di sini ya, awalnya jernih. Tapi karena pelarutnya menguap ke atas lagi. Kalau full, jadi dia akan bersiklus terus sampai dia terekstrak sempurna ya, tergantung berapa jam yang diekstrak. Sementara kalau reflux, iniก็จะเป็นมีฝั่งเป็นแข็งชั่นนะครับเรียกว่าตอนนี้ sampelnya di dalam lampu, satu sama pelampu. ความร้อนนะครับ Istilahnya kalau kita lihat itu kayak lagi merebus kan, เรื่องการตัวทำละลายที่เราทำก็จะระเบิดขึ้น di atasnya sama. Ini ada เซ kondensor, นเซอร์ที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับที่เป็น jadi kayak lagi merebus nih ya. น้ำเย็นรออยู่ข้างในนะครับพอตัวทำละลายถ้าเกิดมาโดนความเย็นก็จะ Yang dipraktekkan dia gimana? Sampelnya apa? Daun kenanga. Daun. Oke. Destilasi. Kemarin ada praktik destilasi.
hukum apa? Maksudnya apa yang didestilasi? Jadi destilasi ya, kita lihat dulu deskripsinya. Jadi destilasi itu adalah proses pemisahan komponen dalam campuran cair berdasarkan perbedaan titik didih. Ya, ini biasanya untuk pemisahan zat cair. Tapi dalam ekstraksi, ya, ekstraksi itu digunakan untuk memisahkan komponen yang mudah membuang. Seperti apa? Minyak atsiri. Contoh minyak atsiri yang kalian tahu apa? Minyak serai. Minyak apa lagi? Minyak cengkeh. Ada lagi? Ada yang paling terkenal itu? Minyak kemiri. Oke. Ada lagi? Nilam. Nah, nilam ini sudah mulai ya, anak-anak mahasiswa ada beberapa yang di farmasi itu sudah mulai mengisolasi minyak asli pada minyak nilam. Ya. Nah, dua jenis destilasi yang biasa digunakan ada hydro, ada yang steam. Bedanya bagaimana? Yang steam, yang hydro. Kalau kita lihat ini modelnya, steam itu kayak merebus. Ini air, ini sampel kayak lagi rebus dia nasi ya, rebus ada airnya di bawah ya, sementara nasinya di atas, jadi ada sekatnya di sini. Kalau hydro ini langsung dicampur. Menguap, nanti minyak dan airnya akan terpisah ketika ini contohnya ini ya. Ini steam ya, ini bunga ya, bunga mawar ya, minyak mawar ini. Jadi pertama dimasukkan ya, ini nah, ketika menguap, air dan minyaknya akan dikumpul ya. Nah, itu kalau steam kukus ya. Kalau hydro dia sambelnya langsung dicampur. Ini siapa tahu ada ide yang saya mau isolasi nilam. Nah, kalau mau isolasi misalnya targetnya minyak atsiri, pakai destilasi. Lihat kan yang di pabrik nilam itu ada besar itu apa tempatnya minyak nilam. Yang kurang dimengerti nggak dari pembahasan saya tadi? Ya, silakan. Siapa namanya? Belum Pak Iman. Ya, boleh silakan. Ya, bertanya itu mengenai alatnya tadi, apakah kalau menggunakan alat yang berbeda hasilnya juga beda atau bagaimana? Nah, ada teman bertanya, kalau kita gunakan alat yang berbeda hasilnya akan berbeda. Pasti berbeda. Kenapa? Ada segi teknis ya. Sampelnya juga mungkin ketika dimasukkan ya ada yang kurang, kemudian pada saat pengemasan si alatnya itu ada yang beda dengan yang sebelumnya ya. Makanya ada riset ya yang selalu membandingkan bagaimana dia risetnya rendamennya ketika menggunakan destilasi, ketika menggunakan maserasi, atau ketika menggunakan soklet. Ada di situ, itu hasilnya selalu beda. Ya, karena banyak faktor yang mempengaruhi jenis produk. Alat juga bisa. Ya. Ada lagi yang mau saya katakan? Ya. Kalau semua itu yang mana yang digunakan
maserasi, perkolasi, soklet, reflux atau destilasi. Mana yang paling efektif? Nah, oke, saya jawab ya, teman-teman kalian bertanya ya. Dari segi sampel, ya, dari segi sampel, dari segi zat aktif. Kalau kita mau isolasi senyawa aktif dalam keadaan yang supaya senyawanya tidak tahan panas, ya, kita butuh senyawa banyak dan stabil. Maka kita cari maserasi atau perkolasi. Kalau kita mau cari sampel yang tidak tahan panas, ya, yang tahan panas, maka pakai reflux, soklet, destilasi. Kalau kita mau isolasi minyak atsiri, ya lebih banyak pakai destilasi. Nah, itu dari segi sampel atau zat aktif yang kita mau ambil. Kalau dari segi pelarut, ya, maserasi dan perkolasi itu menggunakan banyak pelarut. Kan disalurkan sampai jam itu. Kalau sudah ambil dia evaporasi lagi kan supaya kelengkap. Nah, itu maserasi sama perkolasi itu menggunakan banyak pelarut. Tapi yang tiga, destilasi, sokletasi, reflux itu pelarutnya sedikit. Karena dia cuma protein di situ, tidak diganti-ganti, tidak ditambah, ya kan? Kalau maserasi, perkolasi dia ditambah pelarutnya, kan? Ditambah terus sampai jernih atau sampai terekstrak sempurna itu, ya. Jadi itu kan tuh, kalau kalian mau nanti riset, mau kerja apa, tergantung kalian tujuannya risetnya mau ambil apa, ya. Jadi siapa tahu ada dosen lagi yang bertanya, kenapa kamu pilih maserasi? Karena karena sederhana, gampang, sejauhnya tidak akan rusak, karena sudah dipanaskan. Ya. Oke, ada lagi? Sebelum saya maju di contoh kasus. Oke, jadi ini adalah hasil riset saya dengan mahasiswa, ya. Ini mahasiswa kimia namanya Hendrisno, ya. Dia sudah jadi alumni. Jadi ini hasil riset kami, ya. Ini analisis fitokimia dan sifat toksisitas dari buah ini Meistera aculeata, ya. Itu dalam bahasa Polakinya disebut susube untuk orang-orang, ya. Jadi saya cuma tahap ekstraksi dan identifikasi. Jadi diidentifikasi saja senyawa metabolis sekundernya dan uji toksisitasnya. Ya. Kemudian ada lagi, itulah gunanya mata kuliah senyawa isolasi bahan alam. Ini kelanjutannya lagi itu nanti adalah vaksinasi dan pemurnian. Ya, oke. Saya kira cukup ya di sini. Nah, pertanyaan terakhir, kira-kira di kalian tanaman apa yang berpotensi dipalahkan? Atau di daerah kalian? Dilam, apa lagi? Cengkeh. Oke. Ada sebelum saya itu ada yang bertanya? Ada ya? Oke. Terima kasih sudah hadir di kuliah kita hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Jika terkait riset bahan alam, monggo ya. Ada Pak Edi ya, dia dimodali sama Pak Muslim ya. Oke, terima kasih ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.